Di setiap sudut peradaban, dari pasar kecil di desa terpencil hingga pusat keuangan dunia yang megah, uang berdenyut sebagai nadi kehidupan manusia. Ia bukan sekadar lembaran kertas atau angka di layar bank. Ia adalah simbol kekuasaan, rasa aman, impian, dan terkadang kejatuhan. Dalam genggaman orang yang bijak, uang dapat menjadi jembatan menuju kebebasan dan kesempatan. Namun di tangan yang salah, ia berubah menjadi jerat yang membelit jiwa, memicu keserakahan, iri hati, dan perselisihan tanpa akhir. Sejak zaman dahulu, para filsuf, penyair, hingga orang biasa di warung kopi telah memperdebatkan satu pertanyaan sederhana, namun tak pernah menemukan jawaban final. Apakah uang benar-benar bisa membeli kebahagiaan? Ada yang yakin, kebahagiaan tidak dapat dibeli, sebab ia tumbuh dari dalam hati, dari cinta, persahabatan, kedamaian batin, dan tujuan hidup yang tak ternilai. Namun ada pula yang berargumen bahwa uang adalah pintu menuju pengalaman indah, kebebasan dari jerih payah, dan kenyamanan yang menghalau kesulitan hidup. Yang pasti, uang bukan hanya soal jumlah. Ia adalah cermin yang memantulkan sifat sejati manusia. Ada yang cukup dengan sedikit dan tetap tersenyum. Ada pula yang memiliki segalanya namun tak pernah puas. Hubungan manusia dengan uang adalah tarian rumit antara kebutuhan, keinginan, dan ilusi. Sebuah tarian yang kadang indah, kadang mematikan. Dan di dalam tarian itulah kita mencari jawaban. Bagaimana cara menggunakannya tanpa menjadi budaknya? Bagaimana memanfaatkannya tanpa kehilangan jiwa kita? Bagian 1. Uang, kebahagiaan, dan jalan Epicurus. Uang, dalam segala bentuknya, selalu berada di persimpangan antara kebutuhan dan keinginan. Ia bisa menjadi sahabat yang memberi rasa aman, namun juga musuh yang menuntut tanpa henti. Pertanyaannya, yang tak pernah lelah diperdebatkan sejak zaman para filsuf Yunani, bukan sekadar berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Epicurus, filsuf yang namanya kerap disalahpahami sebagai pengusung hedonisme tak terkendali, sesungguhnya mengajarkan keseimbangan dalam menikmati hidup. Ia memisahkan keinginan manusia ke dalam 3 kategori: keinginan alami yang perlu, keinginan alami yang tidak perlu, dan keinginan sia-sia. Keinginan alami yang perlu adalah inti dari kelangsungan hidup. Makanan untuk menghilangkan lapar, air untuk menghapus dahaga, tidur untuk memulihkan tubuh. Tanpa ini semua, hidup runtuh. Keinginan alami yang tidak perlu adalah kemewahan yang menyenangkan namun bukan kebutuhan pokok, seperti hidangan mahal, pesta besar, atau hiburan sensual yang berlebihan. Sementara itu, keinginan sia-sia sama sekali tak berakar pada kebutuhan alami. Ia lahir dari opini, citra, dan hasrat pamer, seperti jam tangan berharga belasan juta dolar atau barang-barang mewah lain yang dibentuk oleh strategi pemasaran dan gengsi sosial. Epicurus melihat jebakan di balik keinginan sia-sia ini, kepuasan yang cepat pudar, munculnya keinginan baru yang lebih besar, dan hidup yang penuh kecemasan akan kehilangan. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari menambah harta tanpa batas, tetapi dari membatasi keinginan hingga pada titik di mana ia mudah dipenuhi. Jika kita memikirkan hal ini secara mendalam, pandangan Epicurus bukanlah ajakan untuk hidup miskin, melainkan seruan untuk merdeka dari perbudakan nafsu. Dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang sederhana, kita tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga membebaskan pikiran dari rasa takut dan ambisi tak berujung. Karena pada akhirnya, seperti kata Epicurus, kekayaan alami terbatas dan mudah didapat. Kekayaan yang lahir dari khayalan tak pernah terjangkau.
Bagian 2. Schopenhauer, Waktu, dan Kekayaan Batin. Jika Epicurus menekankan kesederhanaan dalam memenuhi keinginan, maka Arthur Schopenhauer membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Setelah kebutuhan kita terpenuhi, apa yang sebenarnya kita cari dari hidup ini? Bagi Schopenhauer, manusia mengejar dua jenis kesenangan, kesenangan rendah dan kesenangan tinggi. Kesenangan rendah adalah kepuasan indera, permainan, pesta, perjalanan mewah, yang meskipun menggembirakan, selalu dibayar dengan kelelahan, rasa bosan, atau bahkan penderitaan. Kesenangan ini cepat berlalu dan sering menuntut pengulangan yang lebih mahal atau lebih intens untuk memberikan efek yang sama. Di sisi lain, kesenangan tinggi adalah kekayaan batin. Berpikir, merenung, membaca, belajar, mencipta, menikmati musik atau puisi, menyelami filsafat. Aktivitas ini tidak bergantung pada kemewahan fisik dan dapat dinikmati di hampir semua keadaan. Namun, ada satu mata uang yang mutlak dibutuhkan untuk mengaksesnya. Waktu luang yang tak terganggu. Schopenhauer mengatakan bahwa orang yang memiliki kekayaan batin sejati tidak memerlukan banyak dari dunia luar, kecuali satu hal, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri setiap hari, setiap jam. Ia menginginkan ruang untuk pikiran tumbuh, imajinasi berkembang, dan jiwa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Penelitian modern mendukung pandangan ini. Studi dari University of British Columbia menemukan bahwa menggunakan uang untuk membeli waktu, misalnya dengan membayar jasa pembersih rumah, menggunakan layanan antar makanan, atau bahkan mempekerjakan asisten, dapat meningkatkan kepuasan hidup. Uang dalam konteks ini tidak dipakai untuk menambah barang, melainkan untuk menghapus kewajiban yang mencuri waktu dan energi kita. Inilah paradoks yang jarang disadari. Kebebasan terbesar yang bisa dibeli oleh uang bukanlah kebebasan untuk membeli apa saja, tetapi kebebasan untuk tidak harus melakukan apa yang tidak kita sukai, sehingga kita bisa mengisi hidup dengan hal-hal yang memberi makna. Bagian 3. Pengalaman versus kepemilikan. Jejak yang tertinggal di jiwa. Setelah kebutuhan terpenuhi dan waktu luang berhasil kita beli, muncul pertanyaan berikutnya. Haruskah uang kita dihabiskan untuk mengoleksi barang atau menciptakan pengalaman? Disinilah banyak orang keliru mengira bahwa benda-benda fisik akan memberi kebahagiaan yang lebih tahan lama karena sifatnya yang nyata dan bertahan. Psikolog Thomas Gilovich menghabiskan 2 dekade untuk mempelajari hal ini dan menemukan hasil yang mengejutkan. Kepemilikan barang hampir selalu memberi kebahagiaan yang lebih singkat dibandingkan pengalaman. Ada 3 alasan utama. Pertama adalah adaptasi. Barang baru, betapapun mewahnya, cepat kehilangan pesonanya. Mobil baru yang awalnya membuat kita bersemangat, dalam waktu singkat hanya menjadi kendaraan biasa. Kedua adalah kenaikan standar. Begitu terbiasa dengan satu tingkat kemewahan, kita akan menginginkan yang lebih tinggi lagi. Ini menciptakan lingkaran tanpa akhir, di mana kepuasan selalu berada sedikit di depan kita. Ketiga adalah perbandingan sosial. Barang mudah dibandingkan, dan perbandingan sering melukai kepuasan kita. Mobil kita yang kemarin terasa mewah, bisa mendadak terlihat biasa saja saat tetangga membeli yang lebih canggih. Sebaliknya, pengalaman menanamkan jejak yang lebih dalam di ingatan dan identitas kita. Sebuah perjalanan, konser musik, atau petualangan singkat bersama orang terdekat tidak hanya meninggalkan momen untuk dikenang, tetapi juga menjadi bagian dari siapa kita. Nilai sebuah pengalaman tidak mudah diukur atau dibandingkan, sehingga lebih tahan terhadap rasa iri atau penurunan makna. Lebih dari itu,
Pengalaman memberikan kebahagiaan dalam 4 tahap. Saat kita menantikannya, saat mengalaminya, saat menceritakannya kembali, dan saat mengenangnya di kemudian hari. Tidak seperti barang, pengalaman menjadi cerita yang melekat pada kita, tak bisa diambil atau dicuri. Epicurus sendiri pernah berpesan, "Jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki." Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang adalah sesuatu yang dulu pernah kamu harapkan. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan seringkali hadir bukan saat kita menggenggam lebih banyak, tetapi saat kita menghargai sepenuhnya apa yang telah kita jalani. Bagian 4. Memberi, jalan sunyi yang menggandakan kebahagiaan. Di tengah dunia yang sering menilai kebahagiaan dari apa yang kita miliki, ada sebuah jalan yang justru membalikan arah pandang itu. Memberi. Banyak tradisi spiritual dan filsafat hidup menempatkan kedermawanan sebagai salah satu puncak kebajikan. Dalam berbagai agama dan ajaran moral, memberi bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga ritual batin yang menumbuhkan rasa keterhubungan dengan sesama. Penelitian modern menguatkan kearifan lama ini. Elizabeth Dunn dari University of British Columbia menemukan bahwa memberi uang atau sumber daya dapat meningkatkan kebahagiaan, tetapi ada syaratnya. Pertama adalah koneksi. Kita merasa lebih bahagia memberi kepada orang atau tujuan yang secara emosional dekat dengan kita. Kedua adalah dampak. Kita melihat secara nyata perubahan positif dari bantuan yang kita berikan. Ketiga adalah pilihan. Memberi karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan, membuat rasa bahagia yang muncul menjadi murni dan bertahan lama. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai warm glow of giving. Kilau hangat yang muncul segera setelah kita memberi. Namun efeknya tidak berhenti di sana. Memberi juga memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan rasa saling percaya, dan membuka kemungkinan bahwa suatu hari bantuan itu akan kembali saat kita membutuhkannya. Menariknya, memberi juga membangun reputasi sosial. Orang dermawan cenderung disukai dan dihormati. Jaringan sosial yang kuat, yang terbentuk dari kebiasaan berbagi, menjadi salah satu faktor terpenting kebahagiaan jangka panjang. Sebab, pada akhirnya, manusia adalah makhluk yang hidup dari hubungan. Dan hubungan yang kuat seringkali dibangun di atas fondasi kebaikan yang tulus. Memberi mengajarkan satu pelajaran mendalam. Kebahagiaan tidak selalu tumbuh dari apa yang kita simpan, tetapi dari apa yang kita lepaskan dengan rela. Bagian 5. Frugalitas dan kebebasan finansial. Kebahagiaan seringkali diasosiasikan dengan jumlah kekayaan yang kita miliki. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kebebasan finansial tidak selalu berarti memiliki kekayaan yang luar biasa besar, melainkan cukupnya sumber daya untuk hidup sesuai keinginan tanpa terjebak dalam kewajiban kerja yang menguras waktu dan energi. Disinilah frugalitas, gaya hidup hemat, memegang peran penting. Hidup hemat bukan sekadar menahan diri dari pengeluaran, tetapi seni menyelaraskan pengeluaran dengan nilai-nilai hidup yang kita anggap penting. Dengan menekan kebutuhan akan hal-hal yang tidak esensial, kita menurunkan ambang batas jumlah uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan gaya hidup yang memuaskan. Semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin cepat kita mencapai titik kebebasan. Schopenhauer menasihati agar harta dilihat sebagai benteng pertahanan dari segala kemungkinan buruk di masa depan, bukan sebagai tiket untuk menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Kekayaan yang dihabiskan dengan tergesa seringkali meninggalkan penyesalan, sementara kekayaan yang dikelola dengan bijak memberi rasa aman dan ruang untuk merencanakan masa depan. Bagi banyak orang, kebebasan finansial adalah kemampuan untuk memilih.
Apakah tetap bekerja, memulai proyek yang disukai, atau sepenuhnya berhenti dari pekerjaan formal? Kemerdekaan ini memungkinkan kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang memberi makna, entah itu belajar, berkreasi, atau mengabdi pada komunitas. Dengan kata lain, frugalitas bukanlah pengorbanan, melainkan investasi. Investasi dalam kebebasan memilih jalannya hidup tanpa dikekang oleh tuntutan finansial. Bagian 6. Cara cerdas membelanjakan uang untuk kebahagiaan. Setelah memahami pandangan para filsuf dan temuan penelitian, satu kesimpulan menjadi jelas. Uang dapat membeli kebahagiaan hanya jika dibelanjakan dengan cara yang tepat. Bukan pada penumpukan barang demi gengsi, bukan pada keinginan sia-sia yang tak pernah kenyang, melainkan pada hal-hal yang memberi makna dan memperkaya jiwa. Ada beberapa prinsip yang bisa menjadi kompas dalam mengarahkan pengeluaran kita. Pertama, penuhi kebutuhan alami yang sederhana. Mengutamakan makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang aman seringkali membawa rasa puas yang jauh lebih mendalam daripada barang mewah yang hanya memuaskan sesaat. Kedua, gunakan uang untuk membeli waktu. Bebaskan diri dari pekerjaan atau kewajiban yang menguras tenaga, sehingga kita bisa mengisi hari-hari dengan aktivitas yang kita cintai, baik itu belajar, berkreasi, atau menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Ketiga, pilih pengalaman dibanding kepemilikan. Pengalaman memberi kebahagiaan berlapis. Antisipasi sebelum mengalaminya, kenikmatan saat menjalaninya, dan kehangatan kenangan setelahnya. Barang akan pudar, tetapi cerita dan ingatan akan menjadi bagian dari diri kita selamanya. Keempat, investasikan sebagian uang untuk memberi. Membantu orang lain yang benar-benar kita pedulikan, melihat dampak nyata dari bantuan itu, dan melakukannya dari hati yang tulus akan memberi kebahagiaan yang unik, sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli untuk diri sendiri. Kelima, terapkan frugalitas sebagai strategi menuju kebebasan finansial. Semakin kecil kebutuhan kita, semakin cepat kita mencapai titik di mana uang tidak lagi menjadi belenggu, melainkan sekadar alat untuk mendukung kehidupan yang kita pilih. Dengan memegang prinsip-prinsip ini, kita mengubah uang dari sekadar alat transaksi menjadi sarana membentuk hidup yang kaya makna. Karena pada akhirnya, ukuran kebahagiaan bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita memanfaatkannya untuk membangun kehidupan yang selaras dengan hati dan pikiran kita.